Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Imelda Septia sebagai pengajar kedua matematika. Sesuai dengan judul di video kali ini, kita akan ngebahas bab kedua kelas 10 SMA, yaitu tentang barisan dan deret. Yuk langsung aja kita bahas materinya. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas pada materi kali ini? Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep barisan dan deret. Yang kedua, suku tengah dan sisipan aritmatika dan geometri. Yang ketiga, deret geometri tak hingga. Dan yang terakhir, aplikasi deret aritmatika dan geometri. Oke, kita bahas subbab yang pertama, yaitu mengenai konsep barisan dan deret. Jadi, barisan dan deret dalam matematika memiliki banyak sekali manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita ingin menjadi seorang pengusaha misalnya, perkembangan usaha yang konstan dari waktu ke waktu mengikuti baris hitung, kita bisa memprediksikan skala keuntungan atau kerugian yang akan dihadapi. Lalu, apa itu barisan? Barisan adalah sebuah daftar bilangan yang mengurut dari kiri ke kanan. Setiap urutan bilangannya memiliki pola tertentu. Sedangkan deret ialah penjumlahan suku-suku dari suatu barisan. Dengan kata lain, kalau seandainya barisan dia cuma urutan, jadi misalnya 1, 2, 3. Sedangkan kalau deret dia punya operasi penjumlahan, misalnya 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya. Yang inilah yang kita sebut sebagai U1 tambah U2 tambah U3 sampai ditambah UN, di mana U adalah suku dan UN adalah suku ke N. Secara umum, barisan dan deret terbagi menjadi dua, yaitu aritmatika dan geometri. Oke, yang pertama kita bahas mengenai aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki selisih yang sama di antara suku-suku yang saling berdekatan, di mana selisih ini kita sebut sebagai beda. Sedangkan deret aritmatika ialah jumlah suku ke N pertama pada barisan aritmatika. Misalnya nih, suku pertama itu kita simbolkan sebagai U1 yaitu A, suku kedua U2 yaitu 4, suku ketiga yaitu U3 7, sampai seterusnya. Nah, itulah yang disebut sebagai barisan aritmatika, di mana bedanya jadi dari 1, 4, 7, 10 itu bedanya adalah 3 dari masing-masing tiap suku. Adapun rumus barisan aritmatika yaitu disimbolkan sebagai UN sama dengan U1 plus N-1 kali B, atau dituliskan sebagai A plus N-1 kali B. Sedangkan rumus selisih tiap suku atau bedanya adalah UN dikurang UN-1. Jadi suku ke N dikurang suku sebelumnya. Sedangkan rumus dari deret aritmatika ialah SN sama dengan S per N dikali A plus UN, atau setengah N dikali 2A plus N-1 kali B. Jadi dua rumus ini bisa kita gunakan dalam deret aritmatika. Lalu bagaimana untuk geometri? Jadi barisan geometri ialah pola yang memiliki pengali atau rasio yang tetap untuk setiap dua suku yang berdekatan. Rasio pada barisan geometri itu disimbolkan sebagai R. Jadi kalau di aritmatika beda itu B, kalau di geometri itu disebut sebagai rasio atau R. Contohnya nih, misal kita punya barisan 1, 3, 9, 27, di mana tiap suku-suku tersebut memiliki pengali yang tetap. Jadi dari 1 ke 3, 3 ke 9 itu pengalinya adalah 3. Nah, inilah yang disebut sebagai barisan geometri. Sedangkan kalau deret geometri itu ialah bentuk penjumlahan dari barisan geometri. Dituliskan sebagai 1 ditambah 3 tambah 9 tambah 27 dan seterusnya. Adapun rumus dalam barisan dan deret geometri itu adalah yang pertama rumus rasio, yaitu UN dibagi UN-1. Rumus barisan yaitu UN sama dengan AR pangkat N-1. Dan rumus deretnya adalah SN sama dengan A dikali R pangkat N-1 dibagi R-1 jika R-nya lebih dari 1. Jika R-nya kurang dari 1, pakai rumus A dikali 1 min R pangkat N dibagi dengan 1 min R. Oke, berikutnya kita membahas tentang contoh soal. Yang pertama, hitunglah jumlah 6 suku pertama deret geometri, 2 tambah 6 tambah 18 tambah seterusnya. Oke, solusinya adalah di sini kita punya suku pertama U1 yaitu 2.
Kemudian kita lihat di barisan tersebut dikatakan bahwa dia geometri. Berarti kita gunakan rumus rasio, yaitu suku kedua dibagi suku pertama. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3, maka R-nya adalah 3. A-nya 2, kita masukin ke rumus deret geometri. A dikali R pangkat N dibagi 1 dibagi R min 1. Atau Sn, N-nya adalah 6 sesuai di soal, sama dengan 2 dikali 3 pangkat N min 1 dibagi 3 kurang 1. Maka didapatkan jumlah 6 suku pertama deret geometri tersebut adalah 728. Soal yang kedua, tentukan suku ke-20 barisan 2, 6, 10, 14. Kita lihat bahwa pada barisan tersebut dari 2 ke 6, 6 ke 10, 10 ke 14 itu memiliki beda, memiliki selisih yaitu 4, maka B-nya adalah 4. Sedangkan A itu adalah suku pertama yaitu 2. Yang ditanya adalah U20, maka kita masukin ke rumus UN. A plus N minus 1 kali B, karena dia ini merupakan barisan aritmatika. Kita masukin A-nya adalah 2, N-nya 20, B-nya 4. Diperoleh bahwa suku ke-20 barisan tersebut adalah 78. Oke, udah paham belum nih tentang subbab yang pertama? Kita lanjut ke subbab yang kedua. Subbab yang kedua, kita membahas mengenai suku tengah dan sisipan aritmatika dan geometri. Yang pertama, aritmatika untuk suku tengah dan sisipan. Sesuai dengan namanya, suku tengah adalah suku yang posisi atau letaknya itu tepat berada di tengah-tengah barisan aritmatika. Tapi ada syaratnya ya, suku tengah ini hanya bisa dicari jika banyak suku-sukunya ganjil. Oke? Nah, lalu kalau kita membahas tentang suku tengah, nanti ada yang namanya suku tentang sisipan. Misal, kita akan menyisipkan sejumlah bilangan ke dalam barisan aritmatika yang sudah ada. Pasti ini akan menyebabkan terbentuknya barisan aritmatika yang baru kan? Contoh, kita punya barisan aritmatika 1, 9, 17, di mana banyak sukunya atau N-nya adalah 3, dan bedanya itu adalah 8. Kemudian kita sisipkan 6 buah bilangan ke dalam barisan yang ada tersebut, ada dari 1, 9, 17. Kita sisipkan jadi 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Jadi ada 6 suku yang disisipkan pada barisan aritmatika yang pertama. Sehingga terbentuk apa? Terbentuk barisan aritmatika yang baru dengan banyak sukunya menjadi 9 dan bedanya menjadi 2, bukan lagi 8. Oke, apa rumus dari suku tengah dan sisipan aritmatika? Kalau untuk mencari suku tengah barisan aritmatika itu adalah UT sama dengan setengah dikali A plus UN. Untuk mencari suku keberapa yang merupakan suku tengah, pakai rumus T sama dengan setengah dikali N-1, seperti yang ada pada gambar ini ya. Sedangkan rumus sisipan itu adalah kalau seandainya kita mencari banyak suku pada barisan aritmatika yang baru, itu adalah N aksen sama dengan N-1 dikali K plus N, di mana K itu adalah banyaknya bilangan yang disisipkan ke barisan aritmatika yang lama. Seperti yang contoh tadi, berarti K-nya adalah 6 karena kita menyisipkan 6 suku ya. Sedangkan untuk mencari beda pada barisan aritmatika yang baru, itu adalah B aksen sama dengan B dibagi K plus 1. Yang kedua yaitu tentang geometri yang suku tengah dan sisipan. Bagaimana ya? Kalau suku tengah barisan geometri untuk N ganjil, maka suku tengah barisan geometri itu adalah dirumuskan sebagai UT sama dengan akar dari A dikali UN. Contoh nih ada U1, U2, U3. Yang tengah-tengah yang mana? U2 kan? Gitu. Berikutnya adalah sisipan. Jadi di antara dua suku yang berdekatan disisipkan K buah bilangan sehingga terbentuk barisan geometri yang baru. Rumusnya adalah R aksen sama dengan akar K plus 1 dari R. Itu rumus sisipan ya. Contoh soal. Yang pertama, di antara bilangan-bilangan 2 dan 32 disisipkan sebanyak 9 bilangan, sehingga bilangan-bilangan semula dengan bilangan-bilangan yang disisipkan membentuk barisan aritmatika. Tentukan beda barisan aritmatika yang terbentuk dan tentukan juga rumus suku ke N barisan tersebut. Oke, kita punya 2 sama 32. Bedanya berapa? Bedanya adalah 30. Kemudian K-nya apa? K itu banyaknya bilangan yang disisipkan, yaitu 9. Kita masukin ke rumus dari beda yang baru untuk sisipan dari aritmatika, yaitu B aksen sama dengan B dibagi K plus 1. Kita masukin B-nya 30, K-nya 9, diperoleh hasil 30 dibagi 10, yaitu 3.
kita ketemu beda yang baru. Maka untuk mencari rumus suku ke N, kita masukin ke rumus suku ke N barisan aritmatika, A plus N-1 kali B. A-nya 2, N-nya itu yang sekarang adalah N-1, kemudian B-nya itu adalah 3. Maka 2 ditambah 3N min 3. Sehingga rumus suku ke N yang sekarang adalah 3N min 1. Contoh soal yang kedua, dari suatu deret geometri diketahui suku ketiga adalah 63, suku keenam adalah 1701. Jika suku terakhirnya adalah 45.927, tentukan suku tengahnya. Oke, kita masukin rumus, yaitu rumus untuk suku ke 6 ya, suku ke-6 berarti AR pangkat 6 min 1, AR pangkat 5 dibagi dengan AR pangkat 2. Kenapa? Karena ini kan suku ketiga, berarti pangkatnya dikurang 1, yaitu AR pangkat 2. Kita masukin 1701 dibagi dengan 63. Kita punya R pangkat 3 adalah 27, sehingga R-nya adalah 3. Nah, kita peroleh rasionya adalah 3. Berikutnya kita butuh apa? Kita butuh untuk mencari A, dimana untuk mencari A kita pakai rumus suku ke N dari barisan geometri ya. U3 sama dengan AR pangkat 3 min 1, AR pangkat 2. U3 adalah 63 sama dengan 9 dikali A. Kenapa 9? Karena R-nya 3, 3 pangkat 2 9. Maka A-nya adalah 63 dibagi 9, yaitu 7. Oke, untuk mencari suku ke tengah berarti kita masukin ke rumus suku tengah barisan geometri, yaitu UT sama dengan akar dari A-nya 7 dikali dengan suku terakhirnya, yaitu 45.927. Diperoleh hasil suku tengahnya adalah 567. Gimana nih, udah paham belum? Kita bakal lanjut ke subbab berikutnya. Subbab berikutnya kita membahas tentang deret geometri tak hingga. Deret geometri A plus AR pangkat 2 plus seterusnya sampai AR pangkat N-1 disebut sebagai deret geometri turun tak terhingga atau konvergen jika mutlak dari R kurang dari 1 atau R itu dalam interval min 1 sampai 1. Nah, jumlah deret geometri tak terhingga dirumuskan sebagai S tak hingga sama dengan A dibagi 1 min R, dengan A itu suku pertama, R itu rasionya. Contoh soal yang pertama, tentukan nilai dari deret geometri 24 tambah 12 tambah 6 tambah seterusnya. Kita punya apa? Kita punya deret geometri ya, 24 tambah 12 tambah 6 dan seterusnya. Kita punya apa lagi? Kita punya suku pertama 24, lalu kita cari rasionya, yaitu rasio dari suku kedua sama suku pertama, yaitu 12 dibagi 24, sehingga rasionya adalah setengah. Nah, nilai dari deret geometri tak berhingga kita tinggal masukin aja ke rumus A dibagi 1 min R. A-nya 24, R-nya setengah. Diperoleh hasil jumlah deret tak terhingga itu adalah 48. Nah, contoh soal yang kedua, tentukan jumlah deret geometri 8 min 4 plus 2 min 1 plus seterusnya. Kita punya suku pertama 8, lalu kita mau cari R itu rasio, dimana kita lihat di situ bahwasannya dari 4 dibagi 8 adalah setengah, sehingga R-nya adalah setengah. Kita masukin ke rumus dari jumlah deret geometri tak terhingga, yaitu A plus 1 ditambah R, maka 8 dibagi 1 tambah setengah, sehingga diperoleh hasil jumlah deret geometri tak terhingga tersebut adalah 16/3. Udah paham belum nih? Kita bakal masuk ke subbab terakhir pada bab kali ini, mengenai aplikasi dari deret geometri dan aritmatika. Aplikasi barisan dan deret geometri dan aritmatika itu dapat diterapkan pada banyak bidang. Salah satunya pada bidang ekonomi, yaitu pada perhitungan bunga pinjaman dan bunga simpanan uang di bank atau koperasi atau lembaga lain sejenisnya. Jadi banyak ya bidang aplikasi dari barisan dan deret, bisa bunga majemuk misalnya, bunga tunggal atau seterusnya lah. Nah, kita di sini ambil definisi bunga untuk bunga simpanan dan juga bunga pinjaman, di mana bunga adalah balas jasa atau harga yang diberikan oleh sebuah koperasi kepada nasabah mereka. Di mana yang pertama, bunga simpanan itu ialah bunga yang diberikan oleh koperasi sebagai balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank atau koperasi. Sedangkan bunga pinjaman ialah bunga yang diberikan oleh nasabah kepada bank atau koperasi yang meminjam uang kepada bank atau koperasi. Artinya, bunga itu ialah jasa dari pinjaman atau simpanan yang diberikan pada akhir jangka waktu yang telah disepakati bersama.
Jika besarnya bunga suatu pinjaman atau simpanan dinyatakan dengan persen, maka persen tersebutlah yang dikatakan sebagai suku bunga. Contoh soal, Ronaldo meminjam uang dari koperasi simpan pinjam sebesar 1 juta rupiah. Setelah 1 bulan, maka Ronaldo harus mengembalikan modal beserta bunganya sebesar 1.030.000. Tentukan besarnya bunga dan suku bunganya. Yang pertama kita cari bunga. Untuk mencari bunga itu adalah selisih dari modal yang harus dikembalikannya dengan yang awal, yaitu 1.030.000 dikurang 1 juta, sehingga bunganya adalah 30.000. Nah, suku bunga itu rumusnya adalah bunga dibagi pinjaman awal dikali 100%, yaitu 30.000 dibagi 1 juta dikali 100%. Nah, hasilnya adalah 3%. Itulah yang dikatakan sebagai suku bunga. Sedangkan bunganya adalah 30, suku bunganya 3%. Contoh soal yang kedua, Ronaldo meminjam uangnya di sebuah bank sebesar 1 juta. Bank memberikan bunga 0,7% tiap bulan. Jika bank membebankan biaya administrasi 1.000 setiap bulan, tentukan jumlah simpanan Ronaldo setelah 1 bulan. Oke, untuk menyelesaikannya, di sini kita ketahui bunga simpanannya 0,7% tiap bulan. Sehingga yang dia terima di akhir bulan adalah 0,7% dikali dengan pinjaman awal 1 juta. Diperoleh bunganya adalah 7.000. Maka tabungan akhir itu adalah tabungan awal ditambah bunga dikurang dengan biaya administrasi. 1 juta tambah 7.000 dikurang 1.000. Maka diperoleh hasil tabungan akhir dari Ronaldo adalah 1.006.000. Oke, mungkin sekian dulu materi kita kali ini. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube kami. Dan apabila ada pertanyaan, kalian bisa cantumkan di kolom komentar atau DM ke Instagram saya, yaitu Imelda Septia. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.